Halo teman-teman semua, kembali lagi di WPU Cast. Kali ini kita masuk ke episode kedua. Setelah sebelumnya kita kedatangan Kang Afif ya, Kang Afif Saifullah, mahasiswa saya yang juga seorang web developer. Kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial. Ya ini walaupun saya baru kenal secara personal itu belum lama ya, tapi saya tahu orangnya itu udah sejak jauh-jauh hari. Kita kedatangan Kang Dian R. Helmi. Benar. Benar. Atau dipanggilnya Kang Helmi ya? Iya. Masih gak bule nama belakang yang dipanggil. Nah, jadi kalau misalkan nanti di episode kali ini kita mungkin akan banyak menyisipkan bahasa-bahasa Sunda ya Kang. Saya agak kecelototan. Aduh, mohon maaf. Karena kalau udah saya coba kontrol. Sama orang Sunda tuh nggak bisa. Iya. Nanti kita akan kenalan sama Kang Helmi ini. Siapa sih Kang Helmi? Terus juga kiprahnya di dunia teknologi, di komunitas IT, terutama di Bandung dan di Indonesia, yang pastinya kalian nanti pengen ikut terinspirasi seperti saya terinspirasi dengan Kang Helmi ini. Amin. Kang, Jadi saya tamu kedua ya. Tamu kedua. Apakah yang dua selalu gemoy? Nggak boleh tinggi ya, nggak boleh. Mumpung belum ini lagi suasana pilpres ya. Pilpres ya. Hati-hati. Kita akan mulai mungkin. Saya mau cerita dulu. Sebenarnya kita saling mengenal tuh dari mana gitu ya. Mungkin saya mau kasih tahu dulu. Pertama kali mungkin teman-teman tahu saya pernah ngasih tahu ada event dari sebuah yayasan yang namanya Alkademi. Nah, yang punyanya nih Bapak ini gitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan gali sedikit juga mengenai apa sih sebenarnya Alkademi, terus juga programnya apa aja gitu ya. Terus ngapain sih Kang Helmi ini bikin Alkademi. Tapi kayaknya kalau dari sosoknya Kang Helmi nih Kang ya, saya tuh tahu Akang itu mungkin dari sejak 10 tahun yang lalu. Kita nggak kenal, cuman rekan-rekan saya itu mungkin satu komunitas atau kenal sama Kang Helmi. Dulu mungkin anak-anak muda sekarang nggak tahu, kita punya Hackerspace di Bandung. Hackerspace. Coworking pertama di Indonesia. Indonesia ya, coworking space. Jadi kalau sekarang rame From Cafe dulu Kang Helmi udah bikin. Dulu itu bahkan sebelum USUM apa itu lu? Musim ya. Mohon maaf. Sebelum musim atau dikenal istilah coworking, kita kan mungkin coworking baru 10 tahun terakhir kali ya. Dikenal ya. Kami dari 2009 sudah bikin coworking. Jadi kalau ada komunitas atau ada yang mengatasnamakan coworking Indonesia, coba sekali ditanya, tahu nggak coworking pertama di Indonesia? Gitu. Iya. Hackerspace BDG namanya. Ya. Hackerspace Bandung betul. Itu awalnya gimana? Bisa ada? Ada itu agak lucu sih. Saya itu dulu punya warnet di Taman Sari, Jalan Taman Sari. Gempol. Bukan Taman Sari, Taman Sari nomor 3. Vertex. Iya betul. Taman Sari nomor 3 punya. Terus waktu itu aku kan sama teman-teman dulu penggiat namanya FOWAB, pernah dengar? Forum Web Anak Bandung. Itu ada Yohan Toting, Reza. Sekarang ya Reza Budi. Reza kebetulan teman SMA, teman deket lah di SMA-nya. Iya. Terus pas ketemu lagi, lu ngapain sih bikin warnet? Biar gua kalau Dota nggak usah buka warnet, gue tinggal tutup warnetnya, ajak teman-teman kumpul main Dota. Udahlah tutup aja, kita bikin sesuatu buat ngumpul-ngumpul toh. Warnet itu juga nggak niat nyari duit kan, yang penting cuma butuh komputer buat main bareng. Ya. Oh, yaudah deh, ditutup. Tahun 2009 ya. Tutup, bikin deh itu. Jadi yang menginisiasi waktu itu Reza sama Yohan baru balik dari Singapura, baru ngelihat konsep tersebut, lalu dibawalah nama Hackerspace tersebut dari Singapura ke Indonesia, ke Bandung. Iya. Ngikutin tuh saya juga kan satu kampus tuh sama Reza kan, dulu kuliah di Unpar sama-sama. Nah, saya ngelihat tuh di sosial media tuh ada Hackerspace nih. Apa nih, kan dulu asing ya? Asing, orang ngilangnya tempat hacker. Iya benar. Padahal space yang kita hack sehingga bisa dipakai sama teman-teman. Jadi mereka mungkin ada pekerja freelance atau pekerja remote, ngumpul ya kerja bareng aja. Betul. Padahal mereka nggak sekantor kan? Jauh nggak ada yang sekantor malah. Misah-misah, nah itu keren. Ada penulis buku, ada kalau yang selebriti sekarang ya, kalau pernah kenal mungkin Mondododo, dia arsitek. Itu udah seleb sekarang ya. Wiku dia pendiri Daily Sosial juga. Terus ada ya Yohan, ada Reza, ada Ibnu, ada Asep yang udah jadi warga Estonia. Wah, udah jadi orang top semua lah. Jadi memang
banyak inisiator hebat dulu di sana. Inkubator legend ya. Oh legend semua itu isinya. Legend semua. Saya doang yang nggak jadi apa-apa. Enggak, nanti kita lihat ya seberapa legend nih Kang Helmi ini. Itu ya Hackerspace 2009. Jadi saya ngeliat dari jauh gitu Kang Helmi. Tahu lagi Kang Helmi dari Kaskus. Komunitas famous Forum Mac anak Kaskus. Nah, Forum Mac anak Kaskus. Jadi Kang Helmi ini juga penyuka iDevice ya? Ya. Salah satu ya yang ikut ngeramein lah dulu ada gathering nasional di Bandung ya itu di Hackerspace. Lumayan lah ekosistemnya dulu tahun segitu. Duluan mana sih iKaskus itu? Bukan iKaskus. Jadi iKaskus tuh justru kesini kita dulu famous. Lebih iya karena iKaskus itu kan udah ada handphone. Kalau famous itu baru Mac. Jadi awalnya belum ada iPhone ya? Belum, tahun 2008 kan belum ada iPhone. 2008 itu udah ada Mac, tapi banyak yang pengen make Mac tapi laptopnya belum Mac lah istilahnya ya. Lalu kita menginisiasi bikin Hackintosh. Banyak tuh, mau dong kayak gitu tampilannya, mau dong. Nggak apa-apa nih ganti OS, ganti kernel, nggak apa-apa nih di custom kita bantuin nih. Ada yang, kok aku udah jalan tapi wifi-nya nggak ada, nggak connect ya. Driver wifi-nya beda sama yang ini, kita settingin tuh driver lu apa sih makanya ini. Kita set upin, kita bikinin driver gitu. Jadi bisa. Sampai bisa pakai Mac aja di sampai bener Windows. Sampai di bukan di PC bener. Anak-anak Hackintosh dulu. Awal mulanya di sana dulu sebelum iKaskus lah. iKaskus sudah agak-agak kesini. Iya, karena kenapa saya tahu karena rekan saya di kampus Erik kan. Di komunitas itu juga Pak Erik ya. Jadi wah ini ada siapa nih gitu kan. Si pendirinya saya diajakin terus acara itu cuman nggak pernah datang gitu. Biasa anak introvert mah susah ya. Anak introvert sekarang subscribernya 800.000 guys. Nah tapi sekarang itu masih nggak komunitas yang mana nih? Yang Kaskus? Famous udah nggak aktif lah dari dibilang karena ya udah ada iKaskus yang lebih general kan, jadi ada iPhone juga ada segala macem gitu. Lalu kalau komunitas FOWAP juga udah, kalau dulu kan memang trennya tahun 2006-2008 masih web kan, jadi ya forum web anak Bandung karena dulu masih web yang rame gitu kan, belum seheboh sekarang lah. Sekarang ekosistemnya udah lebih ke pengusaha, ada Startup Bandung ada ya. Kalau developernya udah langsung ke mobilenya gitu kan. Jadi kalau ditanya dulu ya mungkin udah nggak aktif. Secara organisasi dengan nama itu nggak aktif, tetapi orang-orangnya udah ya menetas lalu berubah menjadi lebih besar gitu ya. Jadi ekosistem dan komunitasnya juga udah yang baru lagi gitu. Ya, tapi itu komunitas tech pertama yang saya datengin gitu. Waktu pas datang FOWAP. Diajakin sama Reza, waktu itu ada Kang Ari ya. Bener, Ari Setio, ada Anggi dulu ya. iCreative. Ya, Creative Labs. Wah, pokoknya itu nggak menyesal sih, walaupun datang saya cuma pelongo nggak ada yang kenal gitu. Cuma kenal sama Reza satu. Itu startup before it was cool. Ya bener, jadi dulu Indonesia punya Koprol yang pertama diakuisisi Yahoo gitu kan. Ya kita bisa tahu lah dulu Bukalapak 2009-2010 baru mulai gitu, belum sehebat sekarang gitu. Iya. Nah, yang saya nggak ngeh itu ternyata waktu meeting FOWAP pertama itu saya banyak follow orang di Twitter kan, dan ternyata sampai sekarang tuh kan masih follow. Jadi ngelihat dulu perasaan ya maksudnya bedanya orangnya gitu, sekarang udah wah luar biasa lah, bangga juga gitu. Ternyata ini saya follow dari sejak 2000 berapa gitu 2009 2008 lah ekosistem kita itu mulai menggeliat di Bandung. Makanya. Dan tahun segitu saya masih nggak ngerti apa-apa komunitas. Kang Helmi mah udah ikut-ikutan aku juga. Udah ya istilahnya mah udah berkomunitas gitu. Karena menurut saya berkomunitas tuh merupakan hal yang penting, Kang. Ya, harusnya paling enggak kalau di kepercayaan kita silaturahmi kan mendatangkan rezeki. Ya, komunitas teh bersilaturahmi sebenarnya mah. Benar-benar. Gitu. Jadi ya seneng juga gitu ternyata pas flashback, oh ternyata saya pernah ketemu lah setidaknya gitu ya, walaupun sama orang-orang top ya. Sama orang-orang top, dan sekarang ketemu secara beneran bekerja sama itu satu-satu gitu. Wah, jadi seneng gitu ketemu Yohan, ketemu Reza lagi. Seru lah. Nah, tapi berikutnya nih, tadi kan kita udah loncat sebetulnya ya ke
ke ngomongin komunitas. Sekarang kita mau balik mundur nih ke masa kecilnya Kang Helmi lah. Saya pengen tahu sih sebenarnya kenapa tertarik ya. Ada dua hal. Yang pertama, bukan orang Bandung ternyata. Saya pikir lahirnya di Bandung. Bukan, lahir Pacitan. bukan di Bandung, di Pacitan. Pacitan. Tahun 84, Januari 84. 84. Satu angkatan lah kita. Iya, kita kepala 4 tahun ini. Iya. Aku bulan ini malah. Oh, bulan ini ya. Selamat ulang tahun kalau gitu. Belum. Gimana bisa ceritanya dari Pacitan ke Bandung? Emang Pacitan orang numpang tua lahir, dinas produksi di Bandung. Produksi. Produksi di Bandung. Jadi ayah saya orang Sumatera Barat, ibu saya orang Pacitan, keduanya merantau ke Bandung, ketemu di Bandung, menikah di Bandung, memproduksi saya di Bandung. Lalu tapi saya numpang lahir di Pacitan sampai saya SD kelas 1. Oh, berarti kampung halaman ibu di sana. Betul. Iya. Lalu SD kelas 2 udah di Bandung lagi sampai sekarang. Kalau boleh tahu orang tua apa di bidang apa? Eh, Teknologi juga. Zaman dulu masih ada Oh, nggak teknologi. ada ya. Keluarga ibu saya, nenek saya, om saya banyak yang guru. Nenek saya guru, kakek saya kepala sekolah di SD, mbah buyut saya dalang, punya padepokan. Jadi memang jiwanya ngajar, jiwa untuk sharing lah. Ya. Itu dari zaman yang trace yang saya ketahui ya dari zaman buyut saya tuh emang udah keluarga dalang gitu. Kalau dari bapak pengusaha aja sih, pengusaha yang cukup unik gitu ya, karena kakek Hasan itu datang ke Padang itu sebenarnya dia orang Kalimantan. Yang saya juga belum pernah datang Kalimantan. Datang Kalimantan juga sebagai perantau di Padang di kayu tanam, dan di sana juga bikin hal-hal yang kreatif kayak bikin pengolahan padi menggunakan bikin turbin dari aliran air di zaman itu. Jadi memang agak unik lah keluarganya. Belum ada. Ya mungkin itu teknologi ya di zaman dulu ya. Bikin begituan. Iya. SD-nya di mana tadi? SD di Melong, di Cijerah. Saya dekat rumah. Ya SD sebenarnya dari sana udah kenal dengan ngoding DOS sih waktu itu. Ngoding? DOS. Kalau pernah dulu nggak nyobain DOS emang? Pastilah SD nyobain. emang enggak, saya terpapar komputer udah 311. Iya, udah 311 SMA lagi. Udah Windows ya. Iya. Saya dari DOS, dari SD. Luar Jadi biasa. udah kenal prompt yang bikin biar DOS-nya ada bunyinya atau ada echo biar ada gambar-gambar lucu-lucunya gitu. Nyontek sih, tapi udah ngulik tapi ya, udah ngulik. Jadi ada, karena kan Om tuh kuliah. Jadi udah ada komputer kan. SD kelas 5 gitu ya. Udah ada komputer, dan ketika kelas 5 tuh tahun berapa? Tahun 95 mungkin ya. 10 tahunan ya. Iya 95 kali ya, 94 95 lah. Jadi udah ada, dan nyalain terus pakai DOS kan. DOS, lalu DOS bisa ngapain? Nggak ngerti, mereka sih main Word, pakai DB buat database-nya gitu kan. Floppy gede kan? Iya, floppy gede 3,5 itu, dan ketika nanya, ini bisa loh diginiin. Pas nanya, ini buat apa? Ini bisa loh gini. Jadi ya ketika kesini gini walaupun nggak ngoding tapi udah pola pikirnya buka, kan kalau zaman dulu mau buka direktori itu panjang urusannya kan, promptingnya lumayan lah. Jadi sejak SD udah kenalin hal yang kayak gitu, udah nggak cuman enter lalu jadi. Atau zaman sekarang malah disentuh, langsung jalan. Saya nggak ada, kalau SD dulu kayaknya nggak pegang komputer sama sekali. Iya, Kang Helmi luar biasa udah pegang komputer ya. Ya kenal komputer. Lanjut SMP di SMP 2. Oh, Ciamplas. Itu SMA 2. Kalau SMA saya di 20. Iya. SMP 2 mah SMP 5, dekat SMP 5 ya. Iya. 20. Sumatera. 20 mah Citarum SMA 20. Kuliahnya. Nah, ini kuliahnya. Kuliahnya dulu saya IT ya. Kuliahnya lulus SMA dari SMA 20 itu dari SMA 20 itu saya sempat ke Ryokoku University di Kyoto. Cuman ada satu dan hal, akhirnya orang tua saya pulang. Tapi udah sempat ke sana. Ya, cuman nggak jadi. Jadi saya nggak beres, baru matrikulasi gitu ya. Belum belajar lah.
pulang kuliah di psikologi Unisba. Psikologi guys. Jadi saya Rawat kira jalan saya sebenarnya. Rawat jalan. Rawat jalan saya sebenarnya di sana. Psikologi Unisba angkatan berarti 2003. Nah lulus SMA 2002, masuk psikologi Unisbanya 2003. 2003. Iya karena ini pertanyaan berikut tadi kan ternyata bukan orang Bandung, ternyata kalau lahir di Pacitan tapi besar mah di Bandung. Terus kuliahnya psikologi Unisba. Dan waktu saya riset dikit, penulis buku guys, penulis bukunya itu saya dari semester 5 udah nulis buku. Menguak rahasia tulisan tangan. Grafologi. Serius itu? Jadi kita bisa baca tulisan orang? Betul. Jadi saya 2005 itu mungkin cerita ya, saya bukan dari keluarga kaya. Jadi saya itu udah diusir dalam tanda kutip sama ibu saya dari semester 2. Jadi cuma dibayarin masuk kuliah, udah gitu terserah lu mau kuliah mau enggak. Iya. Lalu saya harus mikiran, ada lowongan apa ada kesempatan buat nulis. Saya bikin tulisan pendek, lalu wah bisa nulis nih anak gitu. Mulailah ada tengah proyekan dari penerbit Agromedia Group lah kalau disebut brandnya. Jadi banyak grup kan, ada Kawan Pustaka, ada Gagas Media dan lain sebagainya. Lalu saya mulai nulis tes potensi akademik. Oh, yang pertama itu tes potensi akademik. Buat masuk PNS. Padahal masih kuliah. Oh, berani sekali Anda. Ini ada konyolnya, ini ada cerita lucunya. Cerita lucunya, dosen saya lupa ya, Kang Alvin kalau nggak salah, saya dapat informasi dulu juga bahwa dia baca buku itu. Dia adalah salah satu tim untuk bikin soal PNS. Dia baca buku itu. Wah bagus. Saya tiru soalnya untuk dibikin soal tahun depan. Karena saya mengarang sendiri kan soal semua tes potensi itu saya yang bikin soal sendiri gitu. Ya tapi berdasarkan ilmu yang didapat di kampus. Ya di kampus dan literasi buku-buku lain lah. Karena soalnya menurut dia soalnya bagus, dicontek lah. Hasilnya apa? Pas saya PNS kan sama persis. Jadi seolah-olah buku ini dari masa depan gitu. Lalu saya tahu ini dari Kang Dana, dosen saya juga itu. Ya alusnya bukan make ieu kerujian mah. Nah itu budak urang bahasa Sunda ya. Budak urang kumaha itu anak mahasiswa si Helmi katanya. Oh dia nggak tahu. Dosen saya nggak tahu kalau itu buku saya, tapi dosen saya yang lain yang deket gitu ya, Kang Dana tahu. Maka dikasih tahu aja itu buku mahasiswa yang bikin. Jadi pas bikin ya meledak waktu itu karena orang mungkin wah kok sama kok. Nanti lagi saya mau baca buku ini ya gitu sampai dalam satu kan kalau penerbit itu per 6 bulan kan royalti keluarnya kan. Itu dalam 6 bulan laku 36.000 eksemplar. Indonesia berarti itu udah disebarkan. Udah di Gramedia gitu-gitu. Tapi kan untuk penulis awal 36.000 royalti itu kalau nggak salah 10% ya. Saya nggak tahu harga bukunya 30 ribuan gitu ya. Kalau 10% 3.000. 3.000 kali 36.000 kan gue bayar kuliah gitu. Dan di sanalah kecanduan dapat yang ngerjain buku baik yang konsepnya proyekan ya ada TPA, aku nulis TKU, tes kompetensi apa. Ada ini bikin buku permainan untuk meningkatkan kecerdasan anak. Itu nggak bukan pesanan, itu memang saya riset dari psikologi ada namanya tes anak. Tes anak, tapi sebelum anak tes kenapa nggak anak dikenalkan dulu dengan apa aja sih yang perlu dikenalkan ke anak secara motorik halus, motorik kasar. Nah di buku itu saya coba bikin contoh, saya bikin latihan anak-anak itu agar orang tuanya bisa mengenalkan bagaimana mengembangkan motorik anak. Buku itu tuh harapannya. Jadi dibalik pola pikirnya ketika ilmuwan mikirin tesnya, saya mendingan tesnya aku bikinin latihan. Jadi anak-anak bisa latihan dulu gitu. Perkara dia mau dites atau enggak, tapi memang faktor-faktor ini yang dibutuhkan anak untuk mengembangkan motoriknya. Ini semua masih ambil kuliah ini teh? Ambil kuliah, aku masih semester. Pokoknya aku nulis cuma 2 semester 5, 6 atau 6, 7 lah waktu itu aku lupa. 2006, 2005. Kalau masuk 2003 berarti ya semester 5, semester 6 kan. Itu lalu ada grafologi 2 buku, ada buku outbound bikin juga sama senior. Jadi kumpulan game outbound kan kadang-kadang kalau kita kumpul mainin apa ya? Nah, aku bikin tuh manualnya game-game outbound. Terus itu sama senior waktu itu. Terus ada yang sama junior juga, adik kelas bikin-bikin untuk bayar kuliah.
Nah, tapi gini, kan udah tahu nih enaknya nulis. Enaknya dapat duit dari bikin buku. Terus pindah gitu. Kenapa nggak ngelanjutin lagi jadi penulis? Sebelum itu mundur ke Tapi belakang bentar, lulus nggak? Lulus dong. Lulus ya. Lulus dong. Iya. Saya lulus walaupun lama karena saya cuti itu 2 tahun in total. Dan ijazahnya baru saya ambil 2021. Lulus tahun? 2010, 2009 2010 lah, lupa aku. Diambilin sama tim saya juga yang ngambilin ke Unisba. Karena perlu. Karena iya kementerian minta. Karena selama ini gue nggak mau, tapi kementerian minta. Jadi kalau ngomongin kenapa sih pindah-pindah, saya ini orangnya bosenan. Jadi SD sampai SMP, bukan sombong ya, ini cerita ya. SD sampai SMP itu saya nggak pernah ranking 2. Pasti ranking 1. Nggak pernah ranking 2. Ikutan Olimpiade Biologi. Tapi saya nggak punya teman, Pak. Saya ikutan silat, saya ikutan lomba Popda, ya dibilang atlet sekolahan gitu ya, silat. Lalu saya ikutan Olimpiade Biologi, saya nggak pernah juara 2, tapi saya nggak punya teman. Belajar. Karena sibuk gitu, nggak punya temennya, nggak sempat main. Ya saya anak tunggal, Pak, jadi dapat tuntutan dari keluarga. Iya. Kamu bukan orang kaya, kamu harus sukses, kayak di film-film Cina gitulah, anak yang harus belajar biar nanti lu jadi orang hebat gitu ya. Lalu di satu titik saya bosen. Saya masuk SMA 20. Alhamdulillah ketemu sama teman-teman yang nakal. Dan saya ketika habis masuk niat saya itu, maaf ya, waktu itu saya niat untuk nggak belajar, Pak. Walaupun bisa saya nggak mau bener agar saya dapat nilai merah pertama di rapot saya. Karena harus ada yang pertama nih. Agar orang tua, anak saya ternyata udah nggak pintar lagi. Anak saya cuman pintarnya di masa itu. Jadi mungkin menaruh ekspektasi lebih rendah sedikit. Betul. Karena dari awal itu saya kalau kumpul keluarga itu selalu dibanggakan. Dan beban sebetulnya beban. Saya selalu dibanggakan, anak saya gini. Ya. Pasti itu ponakan-ponakan sebel kali. Pasti sepupu gitu ya. Dibandingin lagi. Jadi makanya saya nggak punya temen baik di keluarga maupun di luar gitu ya. Dan dari sanalah saya membosankan. Ini saya tidak mengajarkan ya, tapi pengalaman saya aja. SMA di SMA 20 ini saya mulai bukan nggak mau belajar ya. Bohong. Ya, jadi goalsnya adalah bukan akademik. Walaupun saya bisa, tapi nggak Ya. Lalu saya mulai kenal ya, bukan masuk, kenal geng motor. Nongkrong di kios, kalau anak 20 pasti tahu lah, ada Warjo, ada segala macem nongkrong. Lalu pulang kuliah dulu Vertek gitu. Tolong Vertek, saya warga awal Vertek. Vertek itu ada tahun 2000, itu tempat game sebelum jadi VCD. Itu yang pertama berarti yang di itu ya, Jalan di Ambon nomor 7. Bukan yang di depan. Bukan yang pertama. 7 ya? Ya depan sampai 7 Jalan Ambon kan? Ya Ambon. Ya di situ Vertek yang pertama depan banget sampai 7. Itu game online. Game belum online. CS, Counter Strike. Pulang jam 11, jam 12 malam, anak SMA, pakai baju seragam. Udah mulai nakal lah. Tapi nakalnya enggak yang narkoba atau apa ya, nakalnya anak SMA kan paling main game, berantem 1-2 sentuhan gitu kan. Nakal-nakalnya paling segitu, enggak kebablasan lah. Justru malah saya punya temen. Dan uniknya teman-teman saya nakal itu sekarang jadi orang kaya semua. Ya karena mungkin dengan banyak sosialisasi, kenal banyak orang, opportunity-nya ya tadi silaturahmi, ngedatengin rezeki, memberikan banyak opportunity. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi udah di corporate posisinya udah yang ngambil S2, bahkan banyak yang ngambil S2. Makan yang dulunya anak nakal itu bodoh, enggak. Ternyata banyak kok yang malah S2 gitu, yang pinter-pinter gitu. Lalu karena saya bosan di sana, makanya mungkin saya tadi rawat jalan, tadi saya bilang psikologi. Lalu psikologi ya mungkin saya karena nggak bodoh-bodoh amat, makanya ketika nggak dibiayain saya nulis buku. Saya bisa saya jualan nasi Pak dulu di kampus, di Yomart ya, depan Yomart dulu di Taman Sari, jualan nasi kucing. Sorenya masak, malamnya jualan. Sendiri masak sendiri? Sama ayah saya. Berdua, jadi masak, dia katasin, saya ambil nunggu, saya bisa sambil nulis. Jadi nulis terus ngehuleng, liatin apa gitu banyak. Oh iya, saya bikin tulisannya, makanya punya banyak judul buku, banyak inspirasi gitu. Ngelihat anak-anak di Taman Sari yang kok
umur segini minta-minta, oh ada kekurangan ini, makanya tercipta buku itu. Oh kita latih kan bagaimana sih ngelatih intelijensi dari mulai melatih motorik segala macam, terus ABG yang ya aku dong pengen dong kok orang ke apa sih astrologi ya, zodiak ya. Padahal di psikologi ada tipologi sama tipologi tapi lebih dinamis lah. Ada yang dilihat ada bentuk, tulisan tekanan dan lain sebagainya. Di grafologi bikinlah kita grafologi karena kan lumayannya ya aku bisa loh baca tulisan tangan kamu ke PDKT gini ke cewek. Jadi sedinamis itu sampai 2009 lulus bikinlah Hackerspace. Nah itu transisinya gimana nggak? Pas di Hackerspace masih nulis? Udah nggak kan? Udah di Hackerspace itu karena udah ada warnet, ekonomi udah membaik, udah nggak jualan nasi, udah udah ada warnet, lalu ketemu Reza, ketemu lagi lah, udah lama kan, udah dari kuliah jarang ketemu, pas kumpul-kumpul, paling dulu kamu di Q Mills tahu kan tempat. Iya. Ngobrol-ngobrol Cimbeluit. Cimbeluit itu akhirnya bikinlah di teman cari itu Hackerspace. Dari sana mulai kenal ekosistem IT. Dan uniknya nih buat teman-teman ya, kenapa saya justru punya banyak opportunity, karena nggak ada orang psikologi Pak. Iya. Semuanya orang yang 1010, anak psikologi mah biasa 10, setengah, seperempat, minus. Apalagi kalau ketemu cewek lagi dapat minus seperempat akar 2 itu bukan 1010 lagi. Udah susah ngedefinisiinnya. Kebaca ya, engineer mah kebaca. Jadi nggak ada yang nyeleneh kasarnya. Ketika bikin event, lalu saya dulu diajak temen dari FOWAP juga, Andriadi itu yang sekarang VP-nya Evisery, untuk ngebantuin di Daikot. Lalu di Daikot saya sama Andri, saya diizinkan untuk bikin Daikot Edu. Lalu saya ngide bikin pelatihan iOS pertama di Asia tahun 2012. Ngide-ngide yang awani ngide kayak gitu, bikin pelatihan perusahaan hardware Daikot X waktu itu, bikin Riot Republic of IoT event yang ya nasional gitu levelnya, dari Bandung ke nasional. Lalu saya pribadi bikin Lailatul Coding. Itu setiap tahun lagi ya? Ya alhamdulillah nih tahun ini harusnya tahun ke-10 ya dari 2014 tuh. Ya luar biasa. Lailatul Coding. Lalu di Bandung saya bikin Bandung Lautan API. Ya bukan API ya? Bukan, Bandung Lautan API. Karena kalau banyak API, aku mikir dulu sama Pak Budi Raharjo waktu itu. Kalau Bandung punya banyak API mengenai baik bisnis, layanan sosial dan lain-lain, orang bisa bantuin untuk rame-rame buatin layanan ininya kan, interface-nya kan. Toh udah ada, ini udah API-nya soal. Nah, Pak Budi dulu menginisiasi kalau nggak salah bikin kayak weather cuaca ya. Jadi API-nya disediain, kalian kalau mau bikin sesuatu ambil aja, open kok gitu ya, nggak usah bayar akses per hitnya gitu. Jadi bikin kalau banyak ya, jadi bikin API ini banyak dulu. Nanti anak-anak SMK, anak-anak kuliah dulu didorong, kalian mau bikin website apa, ini banyak API kalian bisa pilih. Jadi luar biasanya itu ya saya baru tahu gitu, banyak perjalanannya ternyata nggak saya mau jadi apa gitu, ternyata sambil dinikmati aja gitu sepertinya perjalanannya. Yang membuat saya sampai sekarang itu ternyata itu Pak, yang membuat saya sekarang bikin Padepokan itu justru saya jadi orang yang serba ironi, melihat sesuatu tuh ironi. Contohnya gini, Pak, orang yang paling bermanfaat tuh yang kayak gimana sih Pak? Einstein bermanfaat Pak. Iya. Sama orang yang diem aja di kamar bermanfaat mana Pak? Einstein harusnya. Menurut saya enggak Pak. Karena dengan ironi, orang yang diem di kamar tuh nggak ikut ngerusak alam. Nggak nyusahin orang. Nggak ngerusak alam. Gara-gara Einstein malah ada nuklir Pak. Iya. Alam rusak Pak. Jadi yang rusak siapa? Kan jadi ironi ya. Jadi ada orang yang, karena ini kalau teman-teman sedikit sharing ya, ini menurut saya cerita yang seru sih. Pernah dengar cerita ini belum Pak? Tahu Alexander the Great? Alexander Agung. Tahu siapa dia Pak? Nggak tahu. Zaman dia punya kerajaan, dunia itu kan bulat nih. Yang baru ke explore setengahnya lah, karena Amerika belum jadi apa-apa dulu kan. Dari setengahnya itu, dari seluruh belahan dunia itu seperempatnya dia menguasai Pak. Artinya di zaman dulu mungkin setengahnya punya dia. Dia yang menguasai, Alexander the Great. Di usia 24 tahun dia punya segalanya. Literally punya segalanya.
nggak ada lawan sampai sekarang. Mungkin Genghis Khan lah kesini ya. Dikala itu dengan dia yang punya segalanya, dia ketemu sama Diogenesis. Diogenesis ini orang unik yang terkenal juga. Yeah. Dia cuma pakai celana pendek, nggak pakai baju, sama bawa anjing. Suatu hari Alexander the Great penasaran, siapa sih Diogenesis, banyak banget diomongin. Yuk kita cari yuk. Diogenesis lagi pagi-pagi berjemur, dilewatin sama Alexander the Great. Lalu Alexander the Great nanya, "Hei, kamu tahu nggak siapa saya?" Terus Diogenesis jawab, "Pak." Dia mana nanya ke anjingnya, anjing, dia nggak tahu siapa dirinya sendiri, kan konyol. Diogenesis sebagai orang yang punya segalanya kan masa ini orang berani banget. Oke. Kadang menurut orang berani, menurut dia malah, wah gue demen ini orang itu kan. Oke, saya suka sama kamu, gaya kamu. Sebagai rasa terima kasih, apa yang kamu mau di seluruh dunia ini? Sebutin, saya punya segalanya. Diogenesis jawab apa? Nggak mau apa-apa. Dia gini, oke kalau gitu, saya mau kamu minggir dikit selangkah, kamu ngalangin matahari kena muka saya. Sesederhana itu. Wah, makin oke nih orang, kata si pemilik segalanya di dunia ini. Alexander the Great waktu itu, wah keren kamu ya. Kalau saya mau nanya boleh nggak? Nanya, weh. Kalau kamu dilahirkan kembali, kamu mau jadi kayak siapa? Mau jadi kayak saya nggak? Nggak ah. Saya mau jadi kayak saya aja. Diogenesis. Diogenesis balik nanya. Terus lu mau jadi kayak siapa? Saya pengen jadi kayak kamu. Ada ironi ya. Iya. Si pemilik segalanya malah pengen jadi orang yang nggak punya apa-apa. Karena dengan nggak punya apa-apa, hidup dia mungkin lebih punya lebih hal lain. Yeah. Kalau punya segalanya, lu bangun tidur langsung ditanya, Pak masalah ini Pak, ada ini Pak, ini Pak, ini. Padahal dia punya segalanya. Dari banyak hal yang saya coba pelajari bahwa akhirnya saya memilih untuk saya berperilaku, saya berkegiatan, saya bikin apa-apa tujuannya untuk manfaat ke orang lain. Saya nggak lagi nyari uang karena saya nggak kehilangan uang. Kalau kata Pidi Baik, kalau kamu kehilangan uang baru kamu cari uang. Kalau nggak kehilangan uang ngapain dicari? Cari uang. Jadi saya juga ya udah, saya apapun yang saya lakukan yang penting saya keluar rumah berniat ngasih manfaat, ngasih jalan, ngasih upaya manfaat ke banyak orang. Habis itu buat apa? Sayanya dapat apa? Saya nggak mikirin. Karena pasti ada. Sampai sekarang Alkademi berdiri 5 tahun ya, semangat saya masih sama. Semua orang boleh main ke Alkademi, mau numpang makan, mau numpang diem segala macem, dengan dalam tanda kutip aturan ya, karena kan kita hidup tetap harus ada aturan dalam bersosialisasi. Jadi apapun yang saya lakukan sekarang itu tadi ngelihat tadi Pak, mau ngapain lagi? Saya malah banyak baca filsafat jadinya, karena orang yang hebat sekalipun, siapa ya filsuf terakhir nih yang saya kenal, Bertrand Russell lah, matematikawan hebat, dia peraih Nobel. Mentok-mentoknya jadi filsuf juga Pak. Iya. Ngapain lagi? Iya. Ya udah. Iya karena gini, ya yang menarik dari ceritanya Kang Helmi tadi, ini nyambung tadi Kang Helmi nyebut udah 5 tahun ini bikin Alkademi gitu kan. Waktu pertama kali saya diajak untuk ngebantuin Alkademi gitu, saya ngelihat Alkademi bikin sebuah program yang mungkin teman-teman yang pernah lihat di channel ini ya, pelatihan gitu, program pelatihan, di mana di pelatihan itu selain dikasih ilmu, dikasih tempat untuk tinggal, ya, dikasih makan, pokoknya tahu beres selama berapa bulan tuh? 3-4 bulan lah. 3-4 bulan. Saya kan, wah ini keren banget gitu ya. Saya bantuin promo tuh. Feedbacknya orang-orang tuh nggak percaya. Iya. Ini bener nggak Pak gitu ke saya. Saya mikir lagi, ini kan gratis ya. Anak-anak nggak bayar. Too good to be true ya. Iya, dan biasanya memang yang too good to be true kan di belakangnya ada sesuatu. Nggak mungkin Pak. Semua yang nanya ke saya tuh gitu. Ya kan saya nggak tahu kan waktu itu belum berjalan kan si Kang Helmi bantuin memastikan gitu, ngejawabin. Setelah programnya berjalan ya memang itu yang terjadi gitu. Jadi anak-anaknya datang dari paling jauh dari mana? Papua. Dari Papua, Medan, Sumatera Barat,
tinggal di Bandung, kasih makan, kasih pelajaran, pembelajaran kan pembelajaran sampai dikasih kerja, sampai 2 kali gaji UMR lagi. Hah? 2 kali gaji UMR. Tuh. Itu saya mikir kok bisa gitu. Yang pertama itu kok bisa ya. Tapi sebelumnya kita yang satu ini andanya belum ada. Setelah yang satu itu iklan dulu kita ya. belum masuk. Nggak, saya pengen tahu bikinnya dulu sih. Bikin apa nih? Akademi gitu. Jadi awal mulanya saya bikin. Berarti tadi titiknya dari cerita Kang Helmi itu kan terakhir Daikot ya. Ya. Daikot. Nah, tapi saya nggak diem. Saya bikin sekolah online. Nggak terbatas kan, dengan prinsip bisa langsung gitunya di animasi kemanusiaan yang adil dalam belajar. Semua orang berhak untuk belajar dengan materi online. Tapi kami tetap mendukung untuk pendidikan adab, karena adab dulu sebelum ilmu. Makanya ada offline tadi yang 3 bulan. Adabnya yang kita coba berikan lah di kumpul tersebut. Adab hidup bareng sama orang lain, adab ketemu mentor, adab ketemu guru, adab ketemu tetangga. Kita coba didik selama 3-4 bulan. Kerasa kan datang adabnya? Nggak semua anak Gen Z loh kayak gitu. Ya, beda lah kalau ke situ Pak. Jadi karena saya bukan penegak hukum, saya nggak mau republik ini bubar. Saya sayang. Yang saya bisa lakukan hanya melalui pendidikan. Tapi saya juga bukan orang kaya yang bisa bikin sekolahan. Kalau saya Bapak CT, mudah bikin sekolahan gratis. Saya cuman nenek saya yang Tanjung. Saya aja udah kebagian karena Bapak kan kalau dari sana matrilineal ya. Jadi saya bikin sekolah online. Ada offline-nya tapi agar mendukung kemanusiaan yang ada di dalam belajar. Dalam 2023 kami alhamdulillah udah 10.000 anak yang udah jadi siswa. Alumni? Enggak alumni, karena kita nggak ada lulusnya. Oh iya nyebutnya 10.000 yang telah mendapatkan pendidikan gratis. Iya. Alumni enggak. Kalau mau lulus boleh, karena nggak ada lulusnya. Habis belajar A bisa belajar B. Habis belajar ini belajar sama Pak Sandika. Pak Sandika levelnya baru pemula segala macem. Ada yang lebih jago sama Pak Puja. Mah nggak berhenti silahkan belajar terus. Habis belajar ilmu, coba belajar ngajar jadi mentor di Alkademi. Gantian. Jadi sebenarnya kenapa pengen bikin pendidikan itu Pak, demi kemanusiaan yang adil dalam belajar. Terus anak-anak bisa gratis tuh gimana ceritanya? Banyak jalan menuju Roma. Jadi ternyata Sultan balik. Enggak. Insya Allah segera jadi Sultan. Tapi enggak. Jadi gini, saya nggak ada yang ngegaji Pak. Di Alkademi itu konsepnya semua padepokan. Padepokan itu nggak ada yang gajian, tapi ada uang buat jajan. Contoh, ada 5 anak yang dulu Bapak kenal juga, murid-murid Bapak juga di itu. 5 anak SMK ini sengaja nggak saya, karena baru anak SMK nggak langsung dikerjain, suruh kerja. Tapi saya kuliahin di UO University kan, UO University of People maksudnya di Amerika. Mereka online sambil untuk melatih skillnya. Mereka ada di Alkademi, tinggal disediain kamar, ada makan, disediain segala macam kebutuhannya. Oh kurang ya, disediain segala macam kebutuhannya. Mereka nggak digaji karena memang mereka bukan karyawan, mereka anak-anak saya. Jadi tak kasih uang jajan. Buat kalau Sabtu Minggu mau jalan-jalan ada uang jajan. Gajian nggak? Enggak. Kalau ditanya terus mereka ngapain? Yang pasti belajar sambil bantu saya kadang buat nge-manage websitenya. Nanti pas ada materi pembelajar yang ngajar mereka. Kosnya kan kecil Pak. Bukan guru profesional. Saya juga nggak bilang Alkademi pendidikan profesional kayak sekolah-sekolah ngoding yang mahal. Makanya di Alkademi mah gratis. Jangan menuntut, wah emang kurang canggih belajar di Alkademi. Memang, tapi memberikan kesempatan buat semua orang buat belajar. Iya, itu yang saya suka karena nggak, ya mungkin siswa-siswanya juga yang datang tuh dari daerah gitu, memberi kesempatan untuk nggak semua orang-orang di kota besar ya. Mungkin karena itu tadi teman-teman, kemanusiaan yang adil dalam belajar. Jadi pengennya siapapun kan semua. Ya. Harusnya kan negara memfasilitasi itu kan. Pendidikan buat semua rakyat ya kan harusnya.
Tapi nggak apa-apa, saya aja dulu. Nanti negara bayar ke saya. Oh, enggak deh. Dan ternyata sebenarnya teman-teman yang di daerah tuh hanya butuh kesempatan aja kan. Betul. Secara betul. mereka pinter-pinter juga gitu. Banyak kok. Itu terbukti kok. Yang dari Papua nggak kalah kok, mereka bisa kerja di perusahaan Malaysia dengan gaji di atas rata-rata kok. Itu juga fresh graduate dia. Iya, maksudnya ya kadang-kadang nggak terpapar aja sih gitu. Betul. Makanya, kita perlu memberikan kesempatan. Ya kadang suka terenyuh aja gitu ngelihat cerita teman-teman yang misalkan ngirim komentar atau DM untuk nonton sebuah video tutorial yang kita mah biasanya juga naon sih gitu kan ya. Effort mereka lebih. Dia tuh harus jalan dulu sekian jam ke kota untuk dapet internet gitu misalnya. Ya kita yang di kota kayaknya gitu. Alhamdulillah dari 2 tahun kemarin juga kita keliling Pak, dari ujung NTT, NTB sampai ke Natuna. Keliling SMK ya? Umum. Oh. Jadi ada rumah-rumah yang kita sediakan buat mereka belajar. Kebetulan ada sponsor kalau kayak gitu. Kita ada beberapa kegiatan yang kosnya gede, ada yang nyeponsorin. Ada pemerintah kadang, ada swasta, barulah kami bisa optimal mendeliver niat kami, karena bisa sambil bawa ke daerah. Bawa laptop Pak, kita waktu itu beli 30 laptop dibawa ke daerah, jadi yang mau belajar udah ada laptopnya, udah ada internetnya. Mereka dari rumah tinggal bawa niat keinginan belajar, ada yang sampai nginep bahkan. Pak, saya boleh nggak pengen belajar terus nginep di sini? Saya cuma seminggu saya bilang di sini. Ya nggak apa-apa Pak, tapi saya 2 hari pulang, tapi sorenya datang lagi ya, biar saya bisa mandi aja, cina pulang tuh 5 jam Pak. Ke rumah dia. PP itu. Iya, dan kita ngeliatnya tuh kayaknya lebih energi kita jadi semangat aja bener, gitu. Itu kan yang membuat saya terus semangat buat anak-anak daerah. Iya, luar biasa. Kalau sekarang lagi ada apa nih program Next apa ini ada kita bareng Pemprov, ada Jabar Digital Academy. Jabar Digital Academy. Yang dulunya JCC, Jabar Coding Camp dulunya Jabar Coding Camp. Tapi sekarang nggak cuma coding, ada digital marketing, karena kan kalau di Academy juga memang nggak semuanya soal coding kan, ada Jong kreatif, ada Jong agency, ada desain. Jadi kita memberikan kesempatan selain coding ada untuk belajar digital marketing, ada pakai AI segala macamnya lah. Jadi itu untuk umum, siapapun untuk umum, untuk umum. Nggak hanya harus sekolah gitu kan, biasanya banyak yang nanya, wah Pak saya udah lulus atau misalnya belum, umum, nggak kuliah. Umum, tapi sebaiknya ya, bukan ini. Sebaiknya juga yang lagi nyari kerja sebaiknya lebih semangat, karena kita mencoba menggandeng dinas-dinas di provinsi. Ada berapa puluh provinsi ya berapa puluh kota kabupaten di Jawa Barat itu nanti akan kita undang agar talent-talent digital ini bisa kerja. Jadi misalnya siswanya di Cirebon, berapa orang? 4 orang. Nah, ketika kita undang kadis-kadis, kalian perlu tim IT nggak? Hampir semuanya perlu dong. Iya, nih kita punya. Nih kita ada orang sana lagi. Udah, hire aja gitu. Putra daerah yang udah punya skill gitu. Betul. Ya, jadi nanti silakan harus pantengin. Orang Jabar atau sayangnya itu ya, karena ini sponsorship dari bukan sponsorship sih, ini sponsornya dari pihak lain, dari timnya Academy. Cuman karena ini kegiatannya Jabar kan, jadi ya tentu orang Jabar diduluin. Tapi Academy hadir bukan buat Jabar. Kalian daftar aja. Fase 1 kemanusiaan dalam belajar Pak. Pasti boleh belajar. Perkara nggak boleh lanjut, nggak apa-apa. Yang penting dapat pembelajaran fase 1-nya. Nanti Academy pasti tiap tahun, insya Allah selalu ada Pak ya, pelatihan kita. Nggak pernah berhenti. Saya udah dengan kami udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Nggak pernah berhenti programnya. Jadi kalau ada Jabar Digital Academy, abis itu ada yang lain kok insya Allah. Kita ada Sekolah Beta. Itu tahun bulan depan juga jalan. Sekolah Beta nasional. SMK tapi. Oh enggak, Sekolah Beta. Bukan SMK coding, Sekolah Beta. Sekolah Beta ya. Sekolah Beta yang videonya video Bapak juga. Iya. Sekolah Beta full nasional. Itu pelatihan untuk di Bandung di ini, tapi online-nya sama. Ya. Semuanya belajar. Materi apa aja Pak? Bapak yang bikin. Ya, bikin dasar web lah ya. Dasar web ya, HTML itu silakan belajar. Ada Sekolah Beta. Nanti Sekolah Beta intensif, offline-nya udah belajar langsung. Terus kebetulan mau di Bandung, mau offline untuk mendalami ada juga. Ya, betah lah main ke di situ.
Dan yang penting gratis. Iya. Nggak boleh bayar. Masyarakat itu nggak boleh bayar. Ya luar biasa tuh. Jadi sebetulnya ya lepas dari Doain saya kaya. Nah, itu, jadi sultan. biar tetap bisa gratis. Iya. Ya maksudnya lepas dari kegiatan yang dilakukan akademi, sebetulnya program-program seperti itu ini tuh banyak. Tinggal kitanya aja ya cari peluang, terus mau semangat gitu. Iya. Nggak yang udahlah gitu. Banyak soalnya kayak gitu, kayak yang waktu Pas Andika habis blasting itu 3 jam 1.000 Pak. Pendaftarnya. Tapi sayangnya yang komitmen submit, jadi kan kita tuh belajar dulu kan, baru tugas kan, belajar dulu, habis belajar submit ya, itu hanya 180 kalau nggak salah dari 1.000. Ya itu bukan yang bener ya, yang submit. Iya. Kan sayang ya. Ayolah gitu, makanya. sayang banget. Ya mungkin itu tadi ya, too good to be true tadi. Padahal kita mau gimana lagi kalau memang gratis ya gratis. Iya, pengennya gratis, pengennya semua dapat kesempatan. Iya. Ya kita ngasih taunya ini gratis loh, bisa diikutin ya, cuman ya gratis gitu bener gitu. Iya. Jangan apa sih program yang bayar setelah gajian tuh? Ya ada juga gitu. Cuman ya maksudnya kan kalaupun begitu ya anaknya kan dikasih tahu aja. Iya pasti dikasih di depan. Kita mah didukung Pak Sandika lah. Jadi kalau ini bulan depan nanti juga saya minta dukung Pak Sandika juga pas rilis mungkin akhir bulan Pak. Websitenya siap. Website pendaftarannya kami siapin. Jadi akhir bulan ini udah bisa daftar, langsung belajar, nggak disaring dulu, langsung belajar. Kalau kita kan metodenya gitu ya. Masa baru mau masuk udah ujian kan? Iya benar. Nggak fair. Ya jadi belajar dulu baru disaring. Iya luar biasa teman-teman. Kalau pengen tahu kemana nih ngunjunginnya? Misalkan info apa aja sih yang selalu yang update pastinya di websitenya Alkademi IG atau di website alkademi.id, atau kalau mau lebih interaktif di IG alkademi.idn @alkademi.idn di Instagramnya. Irfan nanti tolong ya. Nanti bisa DM nanya segala macam, kita juga kalau ada update kegiatan pasti di situ. Ya, jadi websitenya alkademi.id sama Instagramnya follow aja alkademi.idn. Kenapa nggak ID juga? Udah ada yang pakai gerak? Bukan saya dulu yang ngurusinnya. Jadi beda ya? Beda. Saya yang ngurusin cuman SMA coding, kalau itu saya yang bikin. Dan culas pakai centang biru bawaan lahir teh gening. Follower baru 200. Ya tuh ya, jadi sekali lagi nanti di deskripsi juga ada, kalian tinggal kunjungin aja, semua programnya gratis ya. Jadi UMPTN, ujian masuk perusahaan teknologi nasional. Yang mau kerja SMK coding ada di SMK. Ya. Yang kemarin kita baru Pak Sandika bikin piala WPU. Harusnya jago itu juga. Ya anak SMK kan daerah nggak ada yang tahu kalau nggak diginiin. Tapi tahun ini bikin lagi Pak Sandika ya. Piala WPU bareng SMK coding. Boleh. Jadi Liga SMK kemarin Liga ya. SMK. Terus kita ada UMPTN. Sekolah beta. Ada sekolah beta. Lalu ada lagi nanti pesilat. Oh iya, pelatihan vokasi kilat. Lalu ada lagi. Itu dapat ide nama-namanya dari mana sih, kok keren? Saya aja pengarang Pak. Luar biasa. Apalagi tadi UMPTN, pesilat, sekolah beta, lalu saya ada nggak catatannya? Yang pasti kalau mau seru-seruan nanti Februari berarti Ramadan kita harus Lailatul Coding wajib ya. Setiap Ramadan. Sambil 10 tahun nih syukuran lah, agak gede nanti kita bikin Pak. Iya, itikaf tapi bawa laptop. Iya. Boleh dong. Iya. Tuh jadi buat teman-teman sekali lagi kunjungi terus Instagramnya akademi.idn. Nanti Kang Helmi bakalan ngasih informasi. Kalau semangat belajar mah pasti ada jalan lah. Selalu. Gitu. Ada quote yang bilang kalau kita bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan, uang teh pasti nuturkeun. Jadi kalau base-nya on science, on pengetahuan, percayalah uang mah pasti ngikutin. Tuh teman-teman, luar jadi biasa. Nggak usah ragu soal. Saya gini ya, amit-amit sih, tapi saya selama hidup saya ini di akhir-akhir membuktikan itu sih Pak. Ketika orang bingung soal materialistis gitu ya,
Asal kita mau keluar, asal kita mau menjalin silaturahmi, ketika ada syaratnya itu ya, ketika ada opportunity jalanin. Ya. Banyak orang yang udah mah susah, ada opportunity pilih-pilih itu gini Pak. Iya, mikir-mikir. Padahal pilih. jalan aja dulu, kalau nggak sanggup ya udah. Saya udah lakukan maksimal tapi saya nggak sanggup. Tapi kan udah ada upaya kan, ada opportunity hajar. Jadi menurut saya sih buat teman-teman di sana, baik yang kalau lagi cari kerja, kalau ada hal bagus sih menurut saya dari Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kan lain digawe Pak, nyambut gawe. Nyambut gawe. Pernah dengar nggak? Belum. Jadi kalau orang Sunda kan digawe, rek mana rek digawe. Mau kerja. Ya kan, kalau Jawa itu nyambut gawe. Gawe itu berkarya Pak, nggawe. Gawe. Gawe apa? Bukan kerja apa, bikin apa, berkarya apa, gawe. Nyambut itu sukacita kan. Jadi nyambut gawe itu bersukacita dalam berkarya. Bukan digawe. Frasanya orang Sunda kan digawe itu capeknya emang digawe gitu nya. Beban gitu. Beban ya. Kalau orang Jawa itu nyambut gawe, disambut dari awal-awal untuk membuat karya. Apapun hasilnya, kita membuat karya. Iya. Jadi senang dulu. Nah, itu yang pengen saya tularkan kalau di Akademi. Ayo kita berkarya dulu. Ini Pak Sandika, saya tahu lah dari mulai Pak Sandika ngajar, lalu Pak Sandika bikin kelas. Saya yakin awal-awalnya juga nggak ada niatan materi kan, pengen ngajar mempermudah siswa awalnya kan, lalu menyenangkan, responnya bagus, ngasih banyak manfaat kuncinya. Ketika ngasih banyak manfaat, nuturkan yang lain mah. Ada kegiatan seperti ini, kita podcast, insya Allah bakal banyak manfaat, cerita, dapat inspirasi. Kalau ada promosi-promosi kayak tadi, betul. Tolong, ayo kita sama-sama membangun bangsa, gitu kan. Pak Sandika kita ini kan lemah Pak, Akademi itu lemah bikin begini-begini. Makanya video belajarnya Akademi itu yang bikin Pak Sandika. Bareng SMK Coding, bareng Sekolah Beta, yang bikin Pak Sandika. Karena kita mah tebisaeun kayak ginian. Yang saya bisa ngubungin Pak Sandika. Jadi ketika saya bisa udah ngubungi Pak Sandika gitu. Jadi tujuannya silaturahmi kayak gitu. Nanti kalau ada opportunity, apakah Pak Sandika dapat duit? Nih ya, dari saya mah kalau dari yang lain bukan urusan saya lagi. Bener Pak Sandika nya? Saya mah enggak, Pak Sandika tulungan bikin video belajar. Saya mah nggak bisa ngasih duit. Kalau pihak lain saya nggak tahu, tapi kita sama-sama jalan. Kalau ada pihak lain yang ternyata bisa memberikan, alhamdulillah. Saya cuman menjadi jembatan. Tujuannya bukan apa-apa. Pak Sandika bikin video buat saya. That's it. Saya nggak mau tahu urusan ketika ada sponsor segala macam, nggak serius kalau dari saya. Makanya nuhunkeun pisan ke Pak Sandika ketika akhirnya Akademi punya materi ajar yang kalian sukai lah, metode penyampaiannya kan. Kalau kami yang ngomong kaku, atau kalau saya yang ngajar kan saya marah-marah Pak kalau belajar. Jadi suka bukan marah-marah sih, membakar semangat. Ya. Jadi harapannya banyak orang teman-teman yang tahu ketika ada kesempatan dimanfaatin. Ya, betul. Karena banyak loh yang bahkan kesempatan pun mereka nggak punya. Yang punya kesempatan tahu channel ini. Sekarang Pak Sandika kalau weekend live paling 2 jam ya. 2 jam kalian belajar dan bisa bersilaturahmi. Ingat ketika attach sama Pak Sandika ada viewer lain segala macam, nggak menutup kemungkinan kemudian hari Pak Sandika bikin forum yang isinya freelance semua. Atau ada yang doyan ngajar, bilang bantuin kami. Saya nggak bilang bisa ngasih duit, tapi rezeki mah ada. Nu apal banyak. Rezeki mah udah ada yang ngatur lah. Yang pasti ngasih manfaat. Nah, itu udah pasti. Gitu aja Pak. Ya, tuh ya. Mungkin terakhir nih, Kang Helmi, ada nggak mimpi yang belum pengen gitu tercapai? Ada Pak. Cita-cita ada Pak. Cita-cita apa nih? Cita-cita saya sebenarnya pengen bikin peradaban. Wih. Saya pengen maksudnya? Misalnya 10 tahun lagi gitu ya. 5, sebenarnya target saya umur 45. Saya punya tanah misal 100 hektar. Bapak tahu Ardi Wilaga? Serina yang pertama. Oh iya. Tempatnya. Bapak Ardi Wilaga ya. Punya satu gunung. Saya pengen rakyat sana saya latih
lalu saya berikan jatah petak pekerjaan kalau petani, di mana silahkan kerja office hour, anaknya saya sekolahin, dia punya gajian bulanan agar bisa nyicil mobil, nyicil motor, apapun, anaknya kita latih, anaknya mau kembali ke tanah boleh, dalam artian kembali tanah bukan meninggal ya, kembali ke perkebunan atau yang suka peternakan saya sediain sapinya segala macam, kerja pagi pulang sore dapat gaji pokok, kalau hasilnya melimpah dapat bonus, yang ngejualin BLT marketing, biar packaging segala macam daerah. Di sana saya akan bangun dari mulai pendidikannya, bangun rumah sakitnya. Siapa yang kerja di pendidikan, siapa yang kerja di rumah sakit, anak-anak tadi yang udah belajar jadi dokter. Saya pengen punya kalau orang punya kota mandiri, saya cuma pengen punya desa mandiri. Satu kebudayaan yang jauh dari materialistis, bahwa semuanya nggak usah diukur dari materi. Kita ini terlalu jauh dari peradaban. Ini agak panjang lagi nih, karena aku ngelihat sekarang tuh kita ngegesernya, kita sekarang udah serba materialis, Pak. Ketika orang nanya bukan ke orang pintar, Pak, nanya ke orang kaya. Yang ditanya orang kaya, gimana menurut Anda, pendapat Anda mengenai ini? Padahal dia tidak berkompeten, tapi dia kaya. Ada 5 macam peradaban. Yang pertama yang dilihat itu orang bijak. Zaman dulu kan kita ingat nggak? Menurut orang bijak, ya. Tapi itu udah nggak berlaku. Lalu orang itu bertanyanya bukan ke orang bijak, tapi ke orang pintar, ke orang yang cerdas. Karena orang bijak kadang-kadang menasihati suka membingungkan. Habis orang pintar nanya ke orang berkuasa, tanyakan mah Pak RT weh. Walaupun ada pas tahun 80-an gitu nanya tuh apapun kejadiannya nanyanya ke RT atau ke lurah. Habis itu nanya ke preman, ke orang kuat. Yang dijadikan tuntunan adalah jagerna atau yang megang. Lalu yang terakhir sekarang yang paling menyedihkan ditanya adalah orang kaya. Kita tuh harus kembali ke akarnya. Kita itu nanya ke yang ahlinya. Aku tuh pengen punya peradaban yang nggak ngerti, jangan so tahu, kita tanya aja ahlinya. Kan banyak nih zaman sekarang, apalagi di sosial media, semua orang jadi ahli. Ngomongin ini ahli, ngomongin sepak bola ahli, ngomongin politik ahli. Jadi susah gitu kitanya udah. Makanya kalau ditanya cita-cita, saya pengen punya peradaban yang cinta republik ini, mampu berkembang, mampu mandiri, lalu bisa memberikan sumbangsi buat umat manusia. Karena satu hal yang menurut saya cukup malu adalah saya sebagai orang muslim, mayoritas kedua seluruh dunia ya pemeluk agama Islam tuh ya. Yang pertama kan Nasrani ya, yang kedua kan muslim. Saya bertanya ke Bapak, orang muslim di abad 20-21 apa sih temuannya yang dipakai seluruh dunia yang bermanfaat buat alam semesta? Umatnya paling banyak kedua loh. Enggak ada ya. Teknologi yang buatan orang muslim yang Bapak dengar, penciptanya orang muslim Bapak dengar terakhir siapa? Nggak malu nggak Pak? Pikiran, iya. Sebagai dosen yang ngajar, kita punya jutaan orang di Indonesia, punya 280 juta orang, mayoritas muslim. Teknologi buatan muslim apa sih? Saya juga malu. Ada satu Pak terakhir yang buatan orang muslim, kebanggaan saya juga, Habibie Crack. Konstanta buatan Pak Habibie untuk menghitung kekuatan pesawat itu dipakai seluruh pesawat di seluruh dunia. Habis itu nggak ada lagi. Makanya kita nggak pernah punya ilmuwan muslim lagi ya. Oh ada si anu. Ya, tapi yang langsung manfaatnya dipakai seluruh umat manusia yang impactful gitu. Ya. Jadi kalau ditanya terakhir, peradaban. Luar biasa. Mudah-mudahan mari kita doakan Kang Helmi ini selain cepat jadi sultan ya, cepat juga menciptakan sebuah peradaban. Tapi lepas dari itu mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin manfaat dari obrolan kita, luar biasa. Saya yakin lah insight-nya banyak sekali. Silakan gali manfaat dari video ini. Kalau pengen ikutan acara-acara yang sediakan oleh Akademi tadi, silakan cek aja baik itu websitenya maupun sosial medianya. Tapi terakhir terima kasih banget Kang Helmi sudah mampir ke sini. Kita terus siap collab-nya. Siap. Mudah-mudahan sukses terus buat Akademi. Amin. Kang Helmi secara pribadi. Amin. Itu aja mungkin dari kita. Kita tutup dengan jangan lupa titik koma.